We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lab, kita bertemu lagi nih ya setelah sekian purnama di Galeri Praktikum Part 3. Ya. Wow, gimana nih tayangan-tayangan kami sebelumnya di Part 1 dan 2? Semoga bisa memberikan pengetahuan tambahan ya bagi sahabat semua, utamanya nih bagi petani-petani kita dan juga seluruh elemen masyarakat Indonesia. Karena kami berharap dari tayangan-tayangan ini tentu bisa menjadi solusi praktis bagi sahabat semua. Ya, zaman sekarang siapa sih yang tidak bersosial media? Mungkin hampir semua kalangan punya kan? Ditambah lagi nih ya di masa pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda untuk hengkang nih ya kayaknya. Ya masih betah dong dianya. Jadi bersosial media menjadi solusi terbaik bagi kita semua untuk mendapatkan informasi. Dan yang paling tidak kalah penting sih sahabat Lab tidak ketinggalan dengan tayangan-tayangan dari channel YouTube Lab Audio Visual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo yang tentunya kreatif, inovatif, inspiratif, motivatif, dan tentunya cerdas. Nah sahabat Lab, di tengah pandemi seperti ini tentu menjadi tantangan ya bagi kita semua karena setiap kegiatan atau aktivitas kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Nah, bukan saja menyerang secara fisik, tapi kondisi saat ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi kita nih. Nah, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Nah, karena mereka harus beradaptasi dengan suasana belajar yang baru, terkendala jaringan dan banyak masalah-masalah baru yang muncul. Nah, berangkat dari masalah ini, mahasiswa jurusan penyuluhan pertanian melakukan praktikum melalui mata kuliah Psikologi Belajar Mengajar nih sahabat, untuk melihat bagaimana sih kondisi pelajar dan mahasiswa selama melakukan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Praktikum ini merupakan praktikum yang diselenggarakan oleh Lab Penyuluhan yang bekerja sama dengan Lab Audio Visual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Mata kuliah Psikologi Belajar Mengajar merupakan bentuk pembelajaran pedagogi yang ditujukan untuk siswa rentang dewasa awal, yaitu usia sekolah sampai dengan usia 19 tahun. Nah, sebelum sahabat Lab menyaksikan, terlebih dahulu nih saya mengingatkan kepada sahabat semua untuk tidak meniru adegan-adegan yang kurang edukatif seperti tidak menggunakan masker dan menjaga jarak, serta penampilan dari para pemeran karena ini hanya sebatas kebutuhan tayangan belaka. Semoga sahabat Lab semua bisa memetik hikmah dari setiap adegan-adegan yang ditayangkan. Jadi, tanpa menunggu lama, berikut kreasi video mahasiswa praktikum jurusan penyuluhan pertanian angkatan 2019 Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.
Mana mi teman-teman yang lain? Kenapa kau masih sendiri? Nggak tahu Mi, masih di jalan kayaknya tuh ya. Oh, iya kah? Kita tunggu mi dulu paling mereka sini. Weh, lamanya mereka itu sana kasihan, Weh, itu mereka sudah tiba ya. Mana? Michael. Lama sekali nih, sudah pernah juga baru orang dari sana nih. Dan misalnya orang gitu beringan misalnya di sini nih belok. Ya deh, kakak pisang. Pusing sak panas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deh, malas saya begini. Kayak nggak ada semangatku kuliah kalau kuliah online begini. Orang nggak ada kan keluhannya kalian. Apa Ji, saya tuh kayak saya saja kayak malas sekali ke kuliah sampai tuh kalau mungkin baru berapa menit kita kuliah, bisa matikan kamera aku berusaha makan daripada saya bosan. Kau makan, nanti tar mau kok. Kalau sudah ada masuk link Zoom, kita masuk saja. Habis itu kita main game, mabar. Iya weh, akhirnya tuh kalau kita masuk kuliah, jadi kita tunggu tugas, bagaimana kita mabar terus. Nah kau Isna, kenapa kemarin kau tidak masuk kuliah? Iya, kemarin saya lagi di kampung. Di kampungku udah jelek jaringannya. Kalau di tempat yang ada jaringan kecuali 1 jam baru sampai, jadi saya ikut nih kuliah, makanya saya ke Kendari. Paket kali kita ada itu harus kuliah sore-sore di kebun. Pas saya mau selesai di kuliah, udah muncul cewek di layar HP ku. Tapi tidak berpikir nilai-nilai itu dosen. Padahal sama pada pikirannya, dapat perpikiran. Kau juga Rafil melawak lagi. Begitu kan masalahnya korang, ada yang masalah jaringan, terus kuliah sambil makan, ada juga main game. Adakah solusi dari teman-teman? Dari Nia kah? Jadi teman-teman begini, masa pandemi COVID-19 ini selain berdampak pada kesehatan juga berdampak pada pendidikan. Proses belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini beralih menjadi proses belajar mengajar secara online. Hal ini dapat mengganggu psikologi belajar mahasiswa itu sendiri, yang diantaranya ketidakfokusan mahasiswa dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang seperti teman-teman alami. Misalnya kuliah sambil makan, kemudian kuliah sambil main game, dan ada juga teman-teman yang mengalami gangguan mengikuti proses belajar karena kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Hal tersebut yang kemudian menjadi penghambat bagi teman-teman dalam mengikuti proses pembelajaran secara online. Oleh sebab itu, di sini saya akan memberikan beberapa langkah yang dapat teman-teman gunakan sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan yang teman-teman alami tersebut. Langkah yang pertama, kita sebagai mahasiswa harus memiliki prinsip aturan pribadi di mana kita harus mampu mengatur diri kita sendiri. Hal ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran secara online. Misalnya, kita membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Contoh, sebelum kuliah online dilakukan, kita makan terlebih dahulu, agar pada saat proses perkuliahan berlangsung, tidak terganggu lagi oleh kegiatan lain. Langkah yang kedua, jika teman-teman memiliki hobi atau kesenangan dalam bermain game, maka jadikan game tersebut sebagai kegiatan hiburan setelah kita melakukan kegiatan wajib kita, dalam hal ini kuliah secara online, agar proses belajar kita tidak terganggu. Selain itu, perlu kita ketahui bersama bahwa kita sebagai mahasiswa seharusnya kita memiliki banyak cara dalam memecahkan masalah perkuliahan, bukan dengan berputus asa. Mahasiswa harus mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalahnya. Jika seorang mahasiswa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka 1001 cara akan dilakukan untuk menaklukkan masalahnya. Demikian solusi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum. Kalian istirahat nih, tapi pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Guslim? Oh, Muslim udah keluar. Oh, sampai nunggu saya di gazebo, paling kebetulan di gazebo ada teman-teman. Oh iya, silakan. Guslim lagi keluar, kita menunggu saja di sini toh. Oh iya, siap. Bagaimana tugasnya kalian? Sudah selesai kah? Tugas yang mana? Masalahnya terlalu banyak tugas. Sudah dulu bahas tugas. Kita sudah masuk ini. Sudah hampir jam 1. Oh iya di, mau jam 1 nih. Ada nih kadangnya. Sudah ada ini di grup. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Mi Guslina, udah di jalan. Bisa sudah telepon tadi. Oh iya tante. Kau dari mana? Ini temanmu dari tadi tunggu kok. Dari kosnya temanku. Kenapa tadi kau tidak ikut kuliah? Tidak mau ikut kuliah. Kenapa katanya kamu berhenti kuliah? Coba dulu jelaskan sama kita alasannya. Nah, kenapa kau mencari seperti itu? Mak, saya sudah tidak sanggup lagi kuliah kalau terus menerus seperti ini. Masalahnya begini, terkadang ada juga dosen yang hanya mengirimkan materi di grup yang tidak jelaskan. Bagaimana nanti kalau ujian akhir semester? Kalau materinya belum dijelaskan. Terus kita juga mahasiswa untuk humoris juga supaya tidak suntuk dan bosan juga. Coba kau pikir baik-baik. Berapa jam kamu melangkah? Masa hanya gara-gara hal seperti ini kamu berhenti? Kamu lihat di sekelilingmu. Bukan hanya kamu saja yang mengalami hal seperti ini, tapi mereka semua selalu berusaha agar mereka bisa melewati semua itu. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Inilah Gusli, udah mau berhenti nih kuliah. Kenapa nak kau tidak mau kuliah? Saya minta maaf Pak. Sebenarnya saya tidak suka dengan proses perkuliahan daring ini. Kenapa begitu? Coba kamu pikirkan lagi apa yang sudah menjadi keputusan. Kamu tidak kasihan tak dengan perjuangan bapak ibumu selama ini? Yang seharian banting tulang untuk membiayai kuliah. Coba nak Gusli pikirkan lagi. Yakinkan dengan keputusanmu. Mau jadi apa nak? Menganggur. Kasihan kami orang tua. Sudah capek kan? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik-baik saja Bu. Bagaimana perkuliahan kalian selama online ini, selama pandemi? Ya ada susahnya, ada juga senangnya Bu. Kita jalani saja dengan sabar dan semangat ya. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, untuk menyegarkan pikiran dan menambah semangat kalian, maka Ibu akan mengadakan ice breaking. Bagaimana, setuju anak-anak? Setuju Bu. Oke. Sekarang begini, misalkan Ibu bilang, apa kabar anak-anak? Nanti kalian bilang, alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Kita diikuti? Siap Bu. Oke, kita mulai sekarang ya. Siap Semua Bu. sedia? Siap. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hebat. Yes. Masih
kelihatan kurang semangat ya. Kita ulangi lagi ya semuanya. Yang gak kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat. Yes. Kita ingatkan kembali ya semangatnya. Oke, sekarang kita masuk perkuliahan. Ibu akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa mengapa mereka bisa berpindah kota. Ibu akan membagikan materinya, nanti kita akan mulai diskusi. Oke, Ibu rasa itu saja materi kita untuk hari ini. Untuk hari ini Ibu tidak kasih tugas, nanti Ibu hanya akan mengirimkan saja materi, nanti dibaca-baca untuk pertemuan ke depannya. Ya Bu. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa di sini? Saya lagi main TikTok. Ikut, saya juga. Ayo Mi, sini Mi. Woi, masuk saudara guru. Iya. Ayo kita masuk, sudah ada nih guru. Ayo Mi. Kalian duluan Mi. Iya, kalian duluan Mi. Kenapa kalian tidak mau masuk? Saya malas masuk deh, kalian duluan Mi. Saya juga. Astagfirullah. Ayo kita masuk kita, nanti kita terlambat. Ayo Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tuh 3 bangku udah kosong? Gimana orangnya? Itu Bu, Risna, Mira, dan Dewi. Mana? Kenapa tidak masuk sekolah lagi? Ya datang ji ibu, tapi dia tidak masuk kelas. Kenapa tidak masuk? Main TikTok, Bu. Ada itu anak-anak sudah banyak alpanya, malas lagi masuk kelas. Alasannya itu terus. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran di halaman 21 ya. Iya Bu. Kenapa Bu Dian? Murid di kelas 3B, si Risna, si Mira, sama si Dewi sudah banyak alpanya, malas lagi masuk kelas. Itu anak begitu memang Bu, sama saya juga begitu. Kasihan, orang tuanya dia tahu anaknya ke sekolah, ternyata anaknya tidak masuk kelas, cuma main TikTok saja terus. Begitu Bu, bagaimana kalau kita berkerja surat peringatan, sekalian kita beritahu kepada orang tuanya bahwa nilainya itu kurang bagus. Setuju Bu. Oke, nanti Pak Zigen ditemani saya ke rumahnya itu siswa ya. Ya Bu. Dewi. Astagfirullah, Dewi, apa kau bikin kali itu? Saya lagi main TikTok, Ma. Matikan itu. Baca ini. Apa kasihan ini, Ma? Baca Mi, baru kamu bertanya. Iya, Kau ini malas balik di sekolah. Saya rajin kasihan Ma pergi Yo sekolah. rajin tapi tidak masuk sekolah, hanya main TikTok terus kerjamu. Astaga, Ma. Padahal saya rajin jika saya pergi ke sekolah. Rajin. Iya, kau rajin masuk sekolah, tapi kau tidak masuk belajar, cuma main TikTok terus kerjamu. Ih, tidak, nama. Begitu terus saja nak, kau hanya bisa bilang tidak, Mak. Betul-betul ini anak ini. Kenapa itu kasihan? Kau tidak lihat lah ini? Lihat nih sendiri. Surat apa ini? Surat cinta? Surat cinta. Kau baca nih dulu. Jangan mi juga kau mata-mata, nanti cepat tua, Bebs. Kau baca nih dulu. Apa ini? Astagfirullah. Surat peringatan. Dia kenapa lagi ini anak kasihan? Siapa yang tidak marah kalau begitu? Tiap hari ke sekolah main TikTok saja.
Risna, Mira. Kenapa, Ma? Kenapa? Disuruh belajar malah main begini. Ih, cuman main TikTok gini mah. TikTok. Apa yang kau dapat main TikTok? Ih, mama marah-marah terus. Sudah main TikTok, kasihan kau pergi belajar supaya bagus nilaimu. Bagus di nilaiku, Mak. Iya. Bagus. Kau baca ini dulu baik-baik. Kak Dewi, Risna dengan Mira sama kita ini mereka itu. Ayo Mi, kita ke sana. Ayo Mi. Assalamualaikum. Kalian kenapa? Aku udah marah, saya dapat nilai jelek dengan surat peringatan. Saya juga. Astagfirullah, kasihannya Mi. Mama aku dilarang saya main TikTok. Saya juga. Iya, apa salahnya main TikTok, Kak, kasihan? Sebenarnya bermain TikTok tidak salah, tetapi sebaiknya jangan dilakukan karena TikTok hanya memberikan dampak negatif kepada kita. Seperti membuang-buang waktu, mengarahkan kita untuk melakukan tindakan bully dan pelecehan, mengarahkan kepribadian, menjadi antisosial dan dapat mengancam nyawa juga loh. Ya betul itu. Jadi sebelum terlambat, ayo hentikan main TikTok. Iya, jadi mulai sekarang kalian itu tidak usah lagi main TikTok. Kalian fokus di sekolah dan belajar dengan baik agar bisa mendapat nilai yang bagus. Ya, supaya orang tuamu juga tidak marah-marah lagi. Jadi saya tidak mau nih main TikTok. Saya juga tidak mau sih. Iya, saya juga. Alhamdulillah. Di sore hari, sang surya mulai tenggelam. Seluruh penyesalan dan perasaan sedih ikut tenggelam. Mira, Risna, dan Dewi kini telah berubah. Mereka tidak lagi bermain TikTok dan hanya fokus pada sekolahnya. Kini mereka selalu mendapat nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, hari ini Ibu akan mengumumkan hasil ulangan kalian. Ya, Bu. Selamat kepada Mira, Dewi, dan Risna. Nilai kalian sangat memuaskan. Assalamualaikum, Mak. Mak, lihat pik ini. Apa Nak? Lihat pik ini. Bagus sekali nilaimu, tinggi-tinggi semua. Ya, alhamdulillah, Mak. Ya, lain kali lebih rajin lagi belajarnya. Iya, Mak. Mama, Bapak. Ya, kenapa? Ingat ya nilai kita. Masya Allah, bagusnya nilaimu. Iya, Di. Iya, alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah hidup diri sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa Anda sebelumnya. Jangan pernah ada kata terlambat, karena pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Oke. Depan ada lawan, jauh. Depan ada lawan. Satu. Blok 1. Astaga, sampai terlambat ini. Demarnya bisa memaku. Sebenarnya Mas, sampai mi sekolah ya? Iya, hati-hati Nak.
jalan Mi. Oh, yuk Pale. Oi, Aldi. Oi. Oi. Tapi di kelas. Oh iya. Mana game Adin? Belum tahu ada yang Adin. Tahu di mana tadi? Kalau Aman? Kalau aman ya kayaknya Melihat sini dulu. Ya, ada apa Pak? Tolong kamu panggilkan Aldi dan Ika ke kantor. Salah. Ya, mana saya pergi sama Aldi? Mau apa? Panggil Aldi suruh sama Pak Wayang. Ayo. Aldi, gerak. Aldi panggil sama Pak Wayang. Yuk, kurang cepat nih. Kenapa kita dipanggil sama Wayang, Kak? Assalamualaikum, Pak. Kalian tahu kenapa kalian sama di sini? Ya, Pak. Kenapa akhir-akhir ini nilainya kalian menurun begini? Ya juga, Pak. Halo, Pak. Bapak rasa kalian berdua ini terlalu banyak bermain game online dan bisa mengatur waktunya kalian. Lihat ini nilainya kalian ini 50, 30. Nilai macam apa ini? Kalian tak pernah belajar. Kalian ini surat kasih orang tua kalian. Ambil. Kamu juga. Panggil orang tua kalian besok suruh ke ruangan saya. Mengerti? Ya, Pak. Siapa? Kalau begitu saya izin pamit, Pak. Silakan. Mari, Pak. Ayo. lagi mulu sih. Kenapa tuh, Sir? Cina bikin gara-gara lagi. Sampai peralatan juga hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini surat dari sekolah. Surat apa ini, Nak? Nggak tahu juga. Kamu masuk di kamar. Surat apa itu? Oke, selesai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dan saya memanggil Bapak ke sini karena akhir-akhir ini nilainya anak Bapak menurun drastis, Pak. Kalau di sekolah anak Bapak terkenal sekali bermain game keras. Bersama itu temannya siapa lagi namanya? Ikra. Apakah sebelumnya di rumah Bapak dan Ibu tidak pernah memperhatikan hal ini? Anak kami akhir-akhir ini sering coba kolam. Karena faktor game online, keseringan bermain game, sampai lupa waktu, lupa makan, lupa segalanya. Karena itu sangat berpengaruh keras bagi masa depan anak Bapak. Kalau untuk segi hiburan, bisa saja Pak. Jangan sampai anak Bapak stres karena proses belajar. Kalau untuk bermain game secukupnya boleh. Tapi kalau berlebihan Pak, saya harapkan tolong kembali, nasihati kembali anak Bapak. Dan jangan sampai merusak karakter masyarakat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Itu Saldi. Mohon maaf atas tidak sopanan saya mengambil kuliah di sini. Ini semua demi masa depan kami. Ya, terima kasih Pak. Saldi. Ya, Pak. Jangan apa ya? Dengan pencerahan yang diberikan oleh guru serta orang tua, akhirnya membuahkan perubahan pada Aldi
yang dulunya sering main game, kini beralih dengan membaca buku dan memainkan olahraga fisik lainnya. Itulah tadi karya mahasiswa jurusan penyuluhan pertanian terkait dengan kondisi psikologi belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Dan terlebih lagi sih cara kita mengambil sikap dalam menghadapi pandemi ini terkait dengan cara belajar kita. Dan seperti biasa nih sahabat, biar kita makin semangat untuk menyajikan galeri praktikum di part selanjutnya, maka terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga share, serta tekan tombol loncengnya. Sampai bertemu di galeri praktikum selanjutnya. Sahabat lab semua, tentu tidak mudah menjalani aktivitas saat ini di tengah-tengah pandemi. Rasa was-was dan ketakutan menjadi momok yang harus kita hadapi setiap harinya. Tetapi kita harus menyadari dan meyakini bahwa memang pandemi ini tidak datang bukan tanpa sebab. Mungkin ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dan menegur hambanya untuk lebih disiplin, utamanya masalah kesehatan. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling unjuk jari. Mari bersama kita merangkul, bersinergi untuk melawan pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Selalu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Semoga kita bisa memetik hikmah dari musibah ini dan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Salam sehat, salam satu daya.